Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak sekalian? Ketemu lagi dengan saya, Ibu Supriyani. Kali ini kita akan belajar satu. Nah, apa itu tema 1? Kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, sebelum itu mari kita lihat gambar berikut ini. Ada gambar apa ya di situ? Iya, ada gambar ayah, ada gambar ibu, ada gambar anaknya, dan juga ada hewan-hewan serta tumbuhan di sekitarnya. Lalu, apa sih hubungannya dengan tema ini? Nah, di tema ini kita akan membahas subtema pertama, yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup serta ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri. Lalu, apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Ada yang tahu tidak? Ya, kalau dilihat dari gambar, pertumbuhan adalah perubahan yang bisa diukur. Misal, dari kecil ke besar. Dari ukuran 1 cm menjadi 5 cm, itu adalah pertumbuhan. Sedangkan jika perkembangan adalah perubahan kematangan seseorang. Misal nih, dulu kita masih bayi, kemudian bertumbuh dan berkembang karena kita makan menjadi anak-anak. Setelah kita menjadi anak-anak, berkembang lagi menjadi remaja. Kemudian jadi remaja yang lebih menuju ke dewasa. Apakah cuma manusia saja yang bisa bertumbuh dan berkembang? Oh, tentu saja tidak. Ada juga tumbuhan yang bisa bertumbuh dan berkembang. Contohnya nih, ada tanaman. Dulu tanamannya itu tumbuh dari tunas. Kemudian karena kita kasih makan, kita beri makan, kita beri air supaya tetap hidup. Jadilah dia tumbuhan yang kecil, yang masih sekecil ini gitu ya. Masih tumbuh 5 cm, kemudian kita beri lagi makanan, kita beri lagi air supaya tetap tumbuh. Jadilah dia pohon yang besar. Jadi tahu ya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Lalu selanjutnya, apa sih makhluk hidup? Apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri? Ada yang tahu nggak ya? Oke. Ciri makhluk hidup itu yang pertama, membutuhkan makanan. Ya, gimana kalau kita nggak perlu makan? Pasti lapar kan? Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Yang ketiga, bernafas. Yang keempat, bertumbuh dan berkembang. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu memerlukan makanan. Apa sih yang terjadi kalau kita tidak makan? Pasti kita akan kelaparan, kita akan tidak tumbuh dengan baik. Kalau tidak tumbuh dengan baik, kita akan jadi apa? Kita akan kelihatan kurus dan kelihatan tidak ada gizinya. Coba anak-anak lihat, setiap hari berapa kali kita makan dan apa yang kita makan? Coba lihat kita gambarnya. Kita makan tiap hari adalah menu-menu makanan yang sehat dan bergizi. Apa itu menu makanan sehat dan bergizi? Itu yang memenuhi standar 4 sehat, 5 sempurna. Lalu, apakah hanya manusia yang memerlukan makanan? Oh, tentu saja tidak. Ada hewan yang juga perlu makan agar tetap tumbuh dan berkembang. Nah, kalau ada kucing yang kelaparan, tolong ya anak-anak bantu untuk makan. Karena di luar sana juga ada ya hewan-hewan yang butuh makan untuk tetap hidup. Gitu. Tumbuhan apakah perlu makan? Tentu saja, tumbuhan perlu makanan untuk tetap hidup. Kalau tidak diberi makanan, pasti tumbuhan itu akan layu dan lama-kelamaan akan mati. Ibu, apakah sama makanan tumbuhan dengan makanan manusia dan hewan? Tentu saja tidak sama. Kalau tumbuhan memerlukan makanan itu lewat matahari dan air serta pupuk-pupukan. Gitu. Oke. Ada gambar apa nih? Kita lihat. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap.
datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, coba kita bayangkan bagaimana sih caranya cicak dapat ngambil makanannya, dapat memakan nyamuk. Ayo gimana? Ya, dengan cara bergerak. Bagaimana bergeraknya? Dengan kakinya merayap di dinding. Nah, itu dia ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Bisa kita lihat tadi ya, bisa kita bayangkan bagaimana cicak itu untuk mengambil nyamuk itu. Nah, dengan cara bergeraknya dengan menggunakan kaki. Lalu bagaimana dengan makhluk hidup yang lain? Yap, kalau ikan tentu akan berenang. Bagaimana berenangnya? Dengan cara menggunakan sirip. Sedangkan kalau ular, ayo bagaimana kalau ular? Sedangkan ular bergerak dengan cara melata. Dan yang terakhir, tumbuhan bergerak dengan apa ya Ibu? Kan nggak punya kaki, kan nggak punya kulit untuk melata. Tapi tumbuhan bergerak mengikuti rangsangan cahaya matahari. Begitu. Yang ketiga, ciri makhluk hidup selanjutnya adalah bernafas. Coba anak-anak bayangkan bagaimana rasanya kalau kita tidak bernafas yang menit saja. Tentu kita akan merasa tidak sehat. Tentu kita merasa akan sesak dadanya. Nah, makhluk hidup yang baik adalah makhluk hidup yang bernafas. Lalu, apa sih itu bernafas? Iya, kalau manusia bernafas itu yaitu menghirup udara yang mengandung oksigen lalu mengeluarkannya berupa karbon dioksida. Melalui apa? Yap, melalui hidung. Hidung ini sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, Allah SWT untuk bernafas, untuk membantu alat pernafasan kita. Lalu bagaimana dengan makhluk hidup yang lain? Iya, ikan tetap bisa bernafas loh. Dengan cara apa? Dengan cara tutup dan membuka insang. Air yang sudah masuk dari mulut ikan akan dikeluarkan melalui insang itu sendiri. Kemudian, apakah cuma ikan yang bisa bernafas? Oh, tentu saja tidak. Ada juga makhluk hidup yang lain yang juga bernafas, yaitu tumbuhan. Sama dengan manusia dan hewan lainnya, tumbuhan juga bernafas dengan menggunakan stomata. Apa itu stomata? Stomata itu adalah mulut daun, yaitu yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen melalui stomata. Kita bisa melihat stomata itu di daun ya. Nanti kita perhatikan di luar sana bagaimana stomata itu berada. Lalu selanjutnya adalah berkembang biak. Coba bayangkan, anak-anak tumbuh dari mana? Yaitu tumbuh dari persilangan antara ibu dan ayah kita. Nah, sama juga dengan makhluk hidup yang lain, seperti ayam contohnya, berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi, tidak sama dengan manusia ya. Kalau manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, kalau hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi, dari telur dierami oleh ayam betina, kemudian sudah dierami selama beberapa minggu, akan menetas telurnya menjadi anak ayam. Kemudian berubah jadi ayam yang siap untuk mencari makan sendiri. Makhluk hidup lainnya juga ada loh yang berkembang biak, yaitu sapi. Coba anak-anak perhatikan yang ada di sekitar anak sekalian. Gimana ya cara sapi itu berkembang biak? Iya, dengan cara melahirkan. Jadi sapinya itu melahirkan dari alat kelaminnya itu sendiri. Makhluk hidup yang lainnya yang berkembang biak juga ada, yaitu ikan. Ikan berkembang biak tidak sama dengan cara berkembang biaknya sapi dan juga manusia. Berkembang biak ikan melalui bertelur. Lalu bagaimana dengan kucing? Iya, anak kucing itu juga sama. Cara berkembang biaknya sama seperti berkembang biaknya sapi dan juga manusia, yaitu dengan bertemunya kucing jantan dan kucing betina, dan kemudian kucing betinanya juga hamil dan melahirkan. Begitu. Baik, sampai di sini pertemuan kita.
Besok kita akan membahas tema-tema selanjutnya dan subtema selanjutnya. Sampai bertemu kembali. Tetap semangat sampai di akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.